Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Sabrina Hasila, berikut buletin Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua rumah semi permanen dari Kompleks Lapas Cokoduri, Gunung Sari, Kota Makassar ludes dilalap api. Dan seorang penghuni rumah berkebutuhan khusus ditemukan tewas terbakar. Pemirsa, banjir akibat air laut pasang atau rob tak hanya merendam permukiman warga di pesisir utara Jakarta. Banjir yang disebabkan oleh fenomena fase bulan baru ini juga membuat omset pedagang di tempat wisata gratis Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara menurun drastis. Akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda di Tegalwaru, Karawang menyebabkan banjir bandang dan merusak sejumlah bangunan. Sementara itu 4 korban tanah longsor di Purworejo, Jawa Tengah berhasil ditemukan. Dua informasi tersebut kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Setelah lolos dari eksekusi mati, Mary Jane WNA Filipina, narapidana kasus narkotika akan dipulangkan ke negaranya. Rencana pemindahan Mary Jane masih menunggu keputusan pihak Kejaksaan Agung. Usai diganjar kartu merah dalam melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin malam, bek tengah timnas Indonesia Justin Hapner menuai sindiran dari masyarakat Indonesia. Sejumlah netizen menilai sikap emosional Justin berbahaya bagi tim Garuda. Hapner juga diprediksi tidak bisa mengikuti laga timnas selanjutnya. Pemirsa, di tengah lawatannya menuju Inggris, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada timnas sepak bola Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK. Sementara Presiden ke-7 Jokowi merayakan kemenangan timnas kalahkan Arab Saudi dengan menonton langsung pertandingan di Stadion GBK. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 antara timnas Bahrain versus Australia pada Rabu dini hari berakhir dengan skor 2-2. Hanya terpaut satu angka dari Australia, peluang tim Garuda untuk lolos Piala Dunia 2026 ini sangat besar. Beralih ke lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, pemirsa tim Tenggo Argentina berhasil mengalahkan Peru 1-0 di Stadion La Bombonera, Buenos Aires, Argentina. Hasil ini membuat Argentina kembali ke jalur kemenangan setelah di laga sebelumnya Argentina takluk 1-2 dari Paraguay. Pemirsa, aksi seorang transgender Isa Zeka yang memakai hijab saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Di Jakarta, puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia untuk mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas. Sementara itu, selebgram Lina Lutfiawati atau yang lebih dikenal dengan nama Lina Mukerji resmi menghirup udara bebas usai menjalani hukuman pidana penjara kasus penistaan agama berupa konten makan babi dan menyebarkannya melalui media sosial. Lina bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi 2 bulan 15 hari. Sebagian anggota DPR merupakan selebritas seperti penyelenggara negara yang lain. Mereka wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Lalu berapa jumlah harta kekayaan mereka? Berikut informasinya. Presiden Prabowo melanjutkan lawatan kenegaraannya ke London usai mengikuti KTT G20 di Brasil. Sementara di Jakarta, Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri apel siaga pengawasan masa tenang pemungutan dan perhitungan suara yang dihelat Bawaslu. Berikut informasinya yang kami kemas dalam Politik 24 jam. Seorang pelaku curanmor nekat memanjat ke atap rumah untuk melarikan diri setelah dikepung warga karena kepergok pencuri motor di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur. Setelah beberapa jam meloncati genteng rumah warga, pelaku akhirnya dibekuk setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Seorang emak-emak di Medan terseret hingga beberapa meter saat berusaha mempertahankan sepeda motornya yang dicuri oleh pejalan kaki. Meski telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kendaraannya, namun pelaku berhasil kabur dan korban mengalami luka di bagian kaki. Seorang ibu yang dipidanakan oleh anak kandungnya akhirnya divonis 1 tahun 2 bulan penjara karena menggunakan surat palsu untuk mengalihkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pengeroyok pengemudi taksi online di tol dalam kota Jakarta Tangerang beberapa waktu lalu. Korban dikeroyok hanya gara-gara mengklakson pelaku.
Seorang ibu yang dipidanakan oleh anak kandungnya sendiri akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang 1 tahun 2 bulan penjara. Terdakwa dinilai bersalah karena menggunakan surat palsu untuk mengalihkan saham perusahaan miliknya. Antisipasi libur panjang Natal dan Tahun Baru, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti sambangi rest area tol Cikopo Palimanan. Pada libur Natal kali ini, jumlah kendaraan yang akan keluar dari Jakarta melalui jalan tol diperkirakan sebanyak lebih dari 3 juta unit. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Taman Mini Jakarta Timur. Sementara saat menghadiri deklarasi dukungan dari Partai Hanura, Cagup Jakarta Pramono Anung mengaku mendapat dukungan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Federasi Futsal Indonesia FFI menggandeng perusahaan Vision 3 Second menggelar kejuaraan Futsal Super Cup 2024. Kejuaraan ini menjadi turnamen pramusim untuk menyambut Liga Futsal Profesional 2024-2025 sekaligus komitmen dalam mendukung perkembangan futsal. Pemirsa, bagi Anda yang bosan dengan suasana perkotaan, bisa mencoba datang ke sebuah tempat wisata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang diberi nama Bukit Cinta. Di tempat ini Anda dapat menikmati keindahan matahari terbit pagi hari dari atas bukit serta menikmati suasana alam dengan udara sejuk. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Jangan lupa saksikan program Kriminal Grebek sesaat lagi. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.